Ada satu hal yang hampir tidak pernah orang katakan. Semakin kamu mengejar, justru semakin kamu terlihat kurang menarik. Semakin sering kamu menjelaskan, membenarkan diri, dan menunjukkan minat, semakin berkurang bobot psikologismu di mata orang lain. Bukan karena kamu tidak berharga, tetapi karena ketersediaan yang berlebihan perlahan mengikis rasa ingin memiliki. Kamu mungkin pernah mengalaminya. Mengirim pesan lebih dulu, mengusulkan rencana, selalu mengambil inisiatif, berusaha jelas, perhatian, dan konsisten. Namun balasan yang kamu terima dingin, tertunda, atau hanya sekadar seen. Lalu kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Padahal persoalannya bukan pada ketertarikanmu, melainkan pada struktur tak terlihat yang terbentuk ketika seseorang merasa sudah memiliki kamu tanpa usaha. Pikiran manusia jarang menghargai sesuatu yang terasa permanen. Ia lebih menghargai apa yang bisa hilang. Saat kamu memutuskan mundur, kamu bukan sedang bermain strategi, melainkan mengubah dinamika psikologis. Perubahan ini memicu mekanisme yang lebih dalam, yang tidak bergantung pada kata-kata romantis, tetapi pada prinsip dasar perilaku manusia. Hal pertama yang perlu dipahami adalah rasa lega. Saat kamu berhenti mengejar, dia merasakan ruang. Tekanan menghilang. Desakan terus-menerus bisa memicu reaktans. Ketika seseorang merasa kebebasannya terancam, ia menjauh untuk mempertahankan otonominya. Reaksi otomatis ini seperti ketika seorang penjual terus mengikuti kita di toko. Ketekunanmu, walaupun tulus, bisa memicu refleks yang sama. Saat kamu menghilang, ketenangan muncul sementara. Disinilah banyak pria gagal. Mereka menganggap rasa lega awal sebagai kemenangan atau kekalahan total, lalu bereaksi terburu-buru dengan kembali mengirim pesan. Padahal perubahan sebenarnya terjadi setelah fase itu. Saat tekanan hilang, narasi tentang dirimu ikut berubah. Kamu bukan lagi sosok yang selalu mengejar. Kamu menjadi tanda tanya, dan otak manusia tidak menyukai ketidakpastian. Di sini prinsip kelangkaan mulai bekerja. Sesuatu yang terbatas terasa lebih bernilai dibandingkan yang selalu tersedia. Saat kamu selalu ada, kamu menjadi melimpah, mudah dianggap bisa digantikan. Namun saat mundur, kamu menciptakan kelangkaan, dan kelangkaan memicu perhatian. Awalnya yang muncul bukan hasrat, melainkan keraguan. Mengapa dia berhenti menulis? Apakah dia menemukan orang lain? Apakah lelah atau tidak tertarik lagi? Pikirannya mencari jawaban untuk mengembalikan keseimbangan. Pola yang bisa diprediksi memberi rasa aman, dan sebelumnya kamu sangat bisa diprediksi. Sekarang tidak lagi. Apa yang sebelumnya kekuatan sepihak, dia menerima perhatian tanpa banyak investasi, berubah menjadi ketidakpastian. Ketidakpastian memicu fokus. Ia mulai mengamati aktivitasmu, gerakanmu, bahkan kehadiranmu di media sosial. Ia bertanya-tanya apakah perubahan ini nyata atau sementara. Fase kedua dimulai, evaluasi ulang. Ketika seorang pria terlalu gigih, tanpa sadar ia mengirim pesan bahwa minatnya lebih besar daripada nilai dirinya. Terbentuklah asimetri. Dia menjadi hadiah, kamu menjadi pencari. Saat kamu menghentikan pola itu, pesan implisit berubah. Kamu tidak lagi bersaing demi perhatian. Kamu tidak mengejar sesuatu yang tidak jelas. Kamu menunjukkan bahwa waktumu memiliki batas. Perubahan ini menggeser posisimu dalam pertukaran emosional. Dalam teori pertukaran sosial, hubungan dinilai berdasarkan biaya dan manfaat. Saat perhatianmu gratis dan tanpa batas, manfaat untuknya tinggi, biaya rendah. Saat kamu menariknya, manfaat turun. Manusia lebih bereaksi terhadap kehilangan daripada potensi keuntungan. Kini ia tidak menilai apakah kamu cukup, tetapi apakah ia kehilangan sesuatu yang sudah dianggap pasti. Kenangan positif menjadi lebih jelas daripada negatif. Apa yang dulu dianggap terlalu intens kini bisa terlihat tegas. Apa yang dulu terlihat mengejar kini bisa ditafsirkan sebagai perhatian. Konteks baru mengubah persepsi. Dengan mematahkan keterprediksian, kamu menambahkan misteri yang memicu dopamin. Hasrat lahir dari antisipasi, bukan kepastian mutlak. Saat ia tahu persis kapan kamu menulis atau bereaksi, tidak ada ketegangan emosional. Sekarang ada. Namun hati-hati, jika kamu kembali dengan putus asa hanya karena satu pesan ambigu, proses runtuh. Saat dia mengirim hai setelah keheninganmu, itu tidak selalu perasaan mendalam.
Seringkali itu tes. Ia ingin memastikan akses kepadamu masih terbuka. Jika kamu merespons dengan euforia berlebihan, kamu menegaskan tidak ada yang berubah. Sebaliknya, jika kamu tenang, konsisten, dan menjaga batas, kamu memperkuat narasi baru. Bukan tentang menghukum, tapi memposisikan ulang dirimu. Ketiadaan yang dijaga menyampaikan lebih dari 1.000 kata. Harga diri. Pria yang mundur saat tidak dihargai menunjukkan kepercayaan diri tidak tergantung pada validasi eksternal. Saat kamu tidak lagi perlu meyakinkan, kamu memancarkan ketenangan. Pikirannya mulai bertanya, bagaimana jika kamu tidak kembali? Pertanyaan ini mengubah keseimbangan kekuatan. Perhatian tidak lagi satu arah. Ia mulai mempertimbangkan kehilangan. Saat takut kehilangan, ia mulai berinvestasi, waktu, rasa ingin tahu, energi. Namun jika keheninganmu hanyalah taktik dangkal, semua ini gagal. Transformasi sejati terjadi ketika absensimu konsekuensi alami dari standar diri. Saat kamu memahami mengejar tanpa timbal balik, artinya mengkhianati diri sendiri, mundur menjadi bentuk memilih diri. Di titik itu, kamu mundur bukan untuk memancing, tetapi karena menempatkan dirimu sebagai prioritas. Perbedaan ini mengubah segalanya. Saat keheningan dipertahankan, mekanisme lebih dalam mulai bergerak. Kecemasan kehilangan. Manusia lebih merasakan kehilangan sesuatu yang dimiliki daripada yang tak pernah dimiliki. Konsistensimu sebelumnya membuatnya menganggap kamu selalu tersedia. Saat itu hilang, aversi terhadap kehilangan aktif. Ini biologis. Kehilangan lebih menyakitkan daripada mendapatkan sesuatu baru. Pikirannya mulai mengisi kekosongan informasi dengan kemungkinan. Ketidakpastian menciptakan ketegangan, bahan bakar hasrat. Pesan uji coba muncul, sapaan ringan, komentar kasual. Ia sedang mengukur aksesmu. Banyak pria keliru, menganggap ini kemenangan, kembali menjadi terlalu tersedia, menjelaskan berlebihan. Ini menghancurkan kerangka baru. Perubahan yang sesungguhnya bukan mengabaikan, tetapi merespon dari identitas berbeda. Tenang, singkat, konsisten. Psikologi wanita merespons perilaku, bukan kata-kata. Kamu bisa bilang percaya diri, tapi jika reaksimu cemas, ia menangkap sebaliknya. Fase ketiga, transformasi rasa hormat. Wanita tertarik pada pria yang perhatian, tapi ketertarikan mendalam muncul pada pria yang menghormati diri sendiri. Harga diri lahir dari batas. Saat kamu berhenti mengejar, batas itu terbentuk. Aku tidak bersaing untuk afeksi, aku tidak mengejar yang tidak jelas. Batas ini mengubah persamaan. Kini kamu bukan yang memohon ruang dalam hidupnya, tapi yang memutuskan apakah dia layak. Persepsi terhadap nilai sosialmu ikut berubah. Yang paling tidak membutuhkan sering menempati posisi paling kuat. Saat perhatianmu tidak gratis lagi, ia perlu berinvestasi. Sesuatu yang butuh usaha cenderung lebih dihargai. Namun inti bukan membuatnya kembali. Intinya perubahan dalam dirimu. Saat kamu memilih dirimu sendiri, energimu berubah dan persepsi orang lain ikut berubah. Ini bukan dingin, tapi tegas. Bukan mengabaikan untuk menghukum, tapi menarik kembali yang tidak dihargai. Saat seorang pria berhenti takut kehilangan, ia berhenti dari kelangkaan emosional. Ia mulai memancarkan kelimpahan. Kelimpahan tidak mengejar, ia menarik.